Kita buka dalam Yohanes pasal 13. Ayat 4 mulai ya. Kita baca sama-sama sampai ayat 15. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang berbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi hari ini kita lihat Yesus dalam hari-harinya dia mempraktekkan kerendahan hati itu. Bagaimana caranya tadi kita sudah lihat apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 13 ini. Ya, banyak orang merasa mengikut Yesus atau melayani Yesus itu di tempat-tempat yang kelihatannya enak ya, indah. Tempat-tempat yang dilihat orang, dipuji orang ya. Kalau melayani itu, oh berarti di depan, berkhotbah, ya kan? WL, singer, dapat PK gitu ya. Tapi Yesus bilang bukan seperti itu. Melayani itu justru ketika orang tidak melihat, ketika kita melakukan hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak ada yang mungkin bisa dipuji dari itu. Kita perhatikan di ayat 4 tadi, dikatakan, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ya, kalau kita sukanya melayani pakai jubah ya, pakai baju yang bagus, apalagi kalau kita kebetulan dapat tugas WL, kita lebih sibuk mikirin baju apa nanti ya. Aku pakai baju ini masih baru, kalau ini belum pernah dilihat orang. Wah ini bagus, kita setrika bagus-bagus, ya kan? Rambut kita ke salon beberapa hari sebelumnya, ya kan? Muka kita, wah nanti biar kelihatan makeupnya keren gitu. Kita kadang dalam pelayanan lebih fokus pada hal-hal lahiriah juga ya. Tapi Yesus justru menanggalkan jubahnya. Betapa jauhnya ya kita ya. Yesus gak peduli dengan hal-hal yang dilihat orang lain. Dia tidak takut dinilai rendah. Bahkan dia merendahkan, dia menanggalkan jubahnya. Dan dia mengambil sehelai kain lenan, handuk kotor mungkin handuk kecil di situ. Karena dia mau membasuh kaki, kan nggak mungkin ya. Kalau kalian mau lap kaki kalian pakai apa? Handuk yang biasa atau handuk yang paling baru? Lap
ngelap kotor ya, ngelap sepatu apa sih, cari anduk-anduk kotor yang biasa. Dan Yesus ambil itu, dia tidak mengambil hal-halnya. Dan dia mengambil ember kecil, pergi ke belakang ambil air ya. Sebelum kita melihat bahwa semua yang kita kerjakan hari-hari yang remeh-remeh itu adalah melayani Tuhan, percayalah kita tidak akan mengerti apa yang namanya melayani di hadapan banyak orang. Sebelum kita bisa punya hati yang benar, merendahkan hati, dan segala sesuatu yang kita kerjakan seperti cuci piring, ngepel, nyapu, itu yang Tuhan lihat dan Tuhan hargai, maka kita tidak akan bisa punya hati yang benar waktu kita di depan mimbar, di depan banyak orang. Bagaimana kita melakukan pelayanan kita di tempat yang paling rendah, itu akan menunjukkan bagaimana kita melayani di depan banyak orang. Kalau umpamanya kita dikasih tugas nyuci piring, ngepel kamar mandi, dan kemudian kita bilang, ngapain sih melayani apa sih ini nyuci piring, hanya sekedarnya saja, yang penting udah selesai. Terus besoknya kita tampil di depan, kita seolah-olah semangat sekali, ya haleluya saudara, haleluya, mari kita bertepuk tangan, terus kita bawa penyembahan, kita nangis. Tuhan bilang, Tuhan bilang itu mah pura-pura topeng. Kalau memang kita sungguh-sungguh belajar dari Yesus, coba lihat ya, dia ayat 5 menuangkan air ke dalam basi ya, tempat air, kemudian membasuh kaki murid-muridnya, menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Wah, betapa remehnya ya yang dilakukan Yesus ini. Kalau sekarang kita saja disuruh, kira-kira gimana? Kalau seandainya ya habis tiap biston satu orang basuh kaki yang lain gitu, gimana kira-kira? Kaki itu kan bicara hal yang paling kotor ya, karena ini yang langsung berhubungan dengan tanah, ini yang paling biasa kotor. Di sini banyak dogi. Kadang kita kalau nggak hati-hati, keinjak deh gitu ya kan. Terus kemudian kita aja bilang, nyuci. Terus cepat-cepat mau kamar mandi, mau nyuci, bau kali gitu ya. Kita aja yang nginjak kaki kita aja, nyucinya aja kadang kita gitu ya. Terus gimana kira-kira kalau habis kita nginjak kaki dogi, terus kita panggil teman kita, Tin, sini Tin, kata Heni, tolong cucikan dulu kakiku gitu, gimana kira-kira? Enak aja, udah kakinya yang injak, kotoran aku pula disuruh katanya kan. Gimana kira-kira ya? Tintin dengan sukacita, oh iya kak, mari kak, langsung dicuci, dilap sampai bersih. Udah kak, belum, itu ada dikit lagi. Oh iya kak, ini kak. Kalian tahu apa yang disebut dengan membasuh kaki orang? Itu artinya, ya sekali ingat ini, itu artinya kita mengambil kotoran orang lain sama kita. Kan itu berpindah. Zaman dulu, zaman Tuhan Yesus itu kan, kalau kalian tahu namanya ada sepatu Yesus kata orang. Kalau di Yeriko, kalau bawa rombongan saya ke sana, maka orang cari semua. Singgah di Yeriko, Pak Tarigan, beli sepatu Yesus katanya kan. Jadi maksudnya sepatu Yesus itu yang pakai tali-tali itu loh. Jadi di bawah ada ininya, alasnya, terus semuanya tali gitu. Zaman dulu kan begitu. Tapi biasanya di zaman Yesus yang punya sepatu begitu hanya orang kaya. Lah orang miskin gimana? Nyeker, nggak ada sepatu. Dan zaman dulu itu nggak ada yang namanya aspal, nggak ada. Nah itu sebabnya di depan rumah orang kaya selalu ada seorang budak untuk menyeka kaki tamu-tamu yang mau datang. Dan biasanya itu siapa? Biasanya itu nenek-nenek atau anak kecil, itu yang budak yang paling murah.
Begitu tamu datang, sebelum masuk, dia sudah ada ini tadi yang seperti Yesus lakukan. Ada ember kecil, ada anduk di pinggangnya, nanti dia lap. Jadi orang masuk ke dalam itu karena mau makan, jadi sudah bersih. Tapi orang yang menyeka kaki itu adalah dia memindahkan kotoran di kaki orang itu ke dia. Ya bayangkan kayak tadi, kotoran yang bahu, dia harus pegang pakai kain sama tangannya loh. Jadi itu tangannya sendiri yang jadi bau, jadi kotor. Dan itu yang Yesus lakukan kan. Lihat ini gambaran Yesus mengambil dosa kita dan menaruh kepada dirinya dan dia mati di kayu salib. Semua dosa kita, semua kejahatan kita, semua hal-hal yang menjijikkan di dalam diri kita, semua yang begitu mengerikan, Tuhan Yesus tanggung itu, sebabnya dia disalib gitu. Itulah gambaran yang Yesus lakukan dengan kain dan membasuh kaki ini. Dan Yesus melakukannya dengan sukacita. Kita bisa aja melakukan tugas-tugas kita seperti nyuci piring, ngepel kamar mandi, mengerjakan ini semua. Bisa kita kerjakan, tapi hati kita enggak di situ, enggak sukacita. Kita enggak melihat itu melayani. Ya. Sebagai orang yang mau belajar seperti Yesus, nih praktekkan, kita mau belajar praktek. Kita tidak merasa rendah ketika kita melakukan hal-hal yang remeh, bahkan itu menjadi sukacita kita. Bahkan kalau bisa itu yang paling kita kejar. Jadi bukan yang di depan mimbar ini yang Tuhan lihat, enggak. Tuhan enggak terlalu peduli yang di sini. Tuhan lebih peduli waktu kita sendiri lagi nyuci piring. Tuhan lebih peduli di situ. Apakah kita itu mengerjakannya dengan sukacita, dengan merasa wah terima kasih Tuhan, atau tidak sama sekali. Hati-hati ya. Sekarang ini pelayanan di gereja itu lebih kepada hal-hal yang dilihat orang lain. Enggak. Tuhan itu melihat hati, menguji hati. Dia melihat kita di tempat-tempat yang paling rendah. Kita mau prakteknya. Dan pilihlah tempat-tempat yang paling rendah itu. Kalau disuruh pilih, mana mau jadi WL di depan atau nyuci kamar mandi, pilihlah nyuci kamar mandi. Karena kenapa? Kalau yang di depan ini godaan kesombongannya banyak. Percayalah. Lebih bagus kita punya hati begini, Tuhan, aku enggak usah lah jadi WL, aku enggak usah di depan Tuhan, aku lebih bagus yang nyuci kamar mandi. Kalaupun nanti Tuhan tetap pilih kita untuk di depan ini, tapi hati kita bilang, Tuhan, aku sebetulnya enggak terlalu mementingkan ini Tuhan, aku lebih suka mengerjakan hal-hal yang remeh, tapi kalaupun Tuhan kasih saya depan, biarlah Tuhan saya kerjakan juga untuk Tuhan. Dan kita enggak terlalu peduli dengan penampilan-penampilan kita. Itu yang harusnya kita belajar dari Yesus. Enggak gampang ya. Sangat enggak gampang dan itu enggak populer. Ayat 6. Maka sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus pada Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Nah, ini contoh orang yang pura-pura rendah hati. Ya. Waktu Yesus mau cuci kaki Petrus, dia bilang, jangan. Masa sih kau Yesus, kau anak Allah mencuci kakiku, katanya. Jangan gitu dong, ya kan. Kita ini kan, ya Petrus bilang, kita rasul, kamu Yesus. Nggak boleh basuh kaki. Yang basuh kaki itu tuh. Yang budak itu yang di depan pintu tadi harusnya. Kok nggak itu aja panggil Yesus. Yesus duduk sini. Petrus bilang, Yesus bilang, Petrus, kau nggak ngerti ya. Rupanya walaupun ikut Yesus, sudah jadi murid Yesus, dekat dengan Yesus, belum ngerti juga apa itu kerendahan hati. Jadi kita kadang bisa ya, pura-pura rendah hati, tapi sebetulnya jongkok di atas gunung. Ya aku ini siapalah gitu, tapi sebetulnya dalam hati kita, belum tahu kau siapa aku. Ya, yang merasa pernah ada di hatinya bilang begitu, belum tahu dia siapa aku ya, awas kau. Gitu. Akhirnya Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, perhatikan, kalau Yesus bilang, kalau aku enggak merendahkan diri, Petrus, aku enggak dapat apa-apa, aku hanya mengerjakan yang disuruh Bapakku. Dan kalau kau tidak
belajar membasuh kaki seperti aku, kau juga nggak akan masuk dapat bagian dalam bagianku. Kau nggak akan bisa bersama dengan aku kalau kau nggak merendahkan diri. Jadi sekali lagi ya, kita ini nggak ada jalan lain kecuali merendahkan diri. Kalau Om Surbakti bilang itu jalan turun gitu. Kalau mau diangkat Tuhan, kalau mau dapat bagian dari Tuhan, nggak ada jalan lain, turun serendah-rendahnya. Sangkal diri kita, hancurkan setiap ego kita, ingin nyaman, ingin dipuji, hancurkan tiap hari. Akan ada selalu ya. Bagaimana caranya? Praktekkan. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang remeh, lakukan. Saya belajar ya, lihat sampah itu selalu saya angkat, saya taruh ke tempat sampah di sini. Saya nggak peduli, kenapa? Gimana caranya saya belajar? Belajar begini, tiap kali saya lihat ada sampah, saya melihat itulah diri saya. Sayalah sampah yang dipungut Yesus dan Yesus taruh di tempat sampah. Kita ini kan bukan siapa-siapa. Kalau bukan dipungut Yesus, kita ini sampah loh. Menjijikkan, kotor, pendosa, tiap hari bikin dosa. Pikiran kita berdosa, perkataan kita berdosa. Tapi kemudian Yesus angkat. Dan Tuhan pulihkan. Kapan terakhir kita ambil sampah? Nanti tiap ketemu sampah, lihat dia, oh itu aku. Aku gitu ya. Tiap lihat sampah, oh ini aku. Kemudian kalau kita angkat berarti Yesus angkat aku. Jadi tiap hal-hal yang kecil pun bisa kita lakukan. Itu belajar merendahkan diri. Dalam hal-hal kecil, jangan mulai dari hal yang besar. Saya tidak yakin kita bisa belajar rendah hati kalau kita ada di depan mimbar ini. Enggak mungkin. Kita hanya bisa belajar rendah hati itu kalau di tempat-tempat yang sepele, tidak dilihat orang, yang kotor. Gitu. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak dapat bagian dalam Tuhan. Itu sebabnya kemudian Petrus sadar, Tuhan jangan hanya kakiku tapi juga tangan dan kepala. Artinya memang seluruh hidup kita ini ya, kita pakai untuk hal-hal yang merendahkan hati. Nah, baru kemudian ayat 12 Yesus tanya ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kau perbuat ini? Jadi kita perlu proses ya untuk mengerti kerendahan hati itu butuh proses, butuh waktu, dan itu harus menjadi selalu kerinduan kita dan juga kita mau praktekkan itu. Jangan lagi berpikir, aku terus yang melakukan ini, kok aku tugasku nyuci piring sih gitu. Nah, thank you ya Juan ya. Tiap saya datang ke dapur, saya lihat Juan nyuci piring sendiri walaupun mungkin cuciannya banyak. Langsung dilihatnya saya, halo Om, katanya. Jadi langsung hati saya, wah, gitu ya. Saya lihat wajah Juan senang lagi nyuci piring dan dia bilang, halo Om. Gitu. Saya belum pernah lihat juga sih, ya, tapi mungkin berapa hari ini kayaknya akan mulai. Nanti kalau saya ke dapur gitu, ya mungkin Putri lagi motong-motong dari pagi atau ngapain gitu, terus halo Om, senyum gitu kan. Wah sudah rendah hati nih Putri nih, ya kan. Terus nanti lagi nyapu gitu, ya, bisa juga kan. Lagi nyapu, mukanya cemberut gitu kan, kayak jeruk purut gitu kan. Ya gitu ya. Maunya ya kan Bang Ayu gitu kan. Atau Penta lagi ngasih domba, udah bilang udah bau aku tiap hari ya kan. Tapi ya senyum. Gimana Pen? Iya wah senang kali aku lihat domba gitu. Wah mantap, berarti rendah hati. Tapi kalau nanti saya lihat muka-mukanya sambil ngerjain cipir gitu, tapi bisa juga gitu. Begitu saya yang datang langsung pakai muka senyum, pura-pura pun bisa juga sih. Habis itu, udah lewat abang itu. Untung tadi aku senyum. Kalau nggak tadi dibilang pula aku sombong katanya lagi kan. Tapi habis itu dia ngomel-ngomel, ya kita praktek ya. Khususnya nggak dilihat orang lain kan. Yuk Tuhan Yesus lihat gitu kan. Yesus bilang begini, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, katanya apa? Maka kamu pun, apa ayat 14? Maka kamu pun
wajib. Bilang yuk, wajib. Saling membasuh kakimu ya. Jadi kalau Yesus saja yang Tuhan dan Guru membasuh kaki, masa kita enggak? Emang kalian siapa? Kita ini siapa? Kok rasanya kalau bikin yang mengerjain yang kotor-kotor itu kok merasa terhina? Kalau Yesus saja Tuhan dan Guru, Yesus, 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 ku berseru, ya kan barusan lagunya kan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus bilang sorry ya bro, kita nggak sama. Kalau mau sama seperti Yesus, ya udah lakuin hal-hal yang remeh, merendahkan diri kita, ngerjain yang kotor-kotor. Bahkan kalau ada teman kita yang kotor, biar udah sini kotoranmu itu biar. Kalau kita lihat ya, kita lihat teman kita nih, ini Kak Heli ini bajunya direndam terus belum dicuci. Waktu Heni lihat begitu, harusnya langsung udahlah sibuk kali kakak itu, kucuci aja. Kak, tadi udah kucuci baju Indo ya. Wah, padahal bajunya udah kotor, malas mending tidur aja di kamar, capek gitu ya. Nah, berarti belum belajar ya. Nanti kalau itu yang kita kerjakan enak kan. Tintin lihat baju Putri langsung dicuci, terus Putri lihat baju Tintin belum disetrika ya kan. Wah, kalau begitu kita di sini, haleluya, sorga gitu kan. Jangan lihat itu kan kerjaan dia, enak kali. Itu baru kerjaan. Gimana kalau yang kotor-kotor punya orang lain kita yang bersihkan? Wow, itu ya. Dan itu yang paling enak loh, benar. Kenapa Yesus itu begitu diberkati, diangkat Tuhan, bahagia ya karena dia merendahkan diri. Lihat ya, dengar. Yang paling capek hidup ini kalau kita itu sombong loh, benar. Sakit hati, bersembuh, itu capek. Nangis di gitu kali itu, kan capek itu. Coba kalau kita belajar, haleluya Tuhan, memang aku keset Tuhan, ya kan? Keset kaki itu apa sih? Keset itu kan tempat orang naruh yang kotor-kotor, kotoran anjing, tanah. Nih. Udah biar putih, belum ya? Lihatlah itu, kita lah itu keset itu. Kalau kita hamba belajar itu keset. Mana kotoranmu sini aku tahu. Dan seperti itu hidupnya paling bahagia. Tapi kalau kita mau mempertahankan hak, sakit, gak mau aku begini, makanya gak enak. Hidup sombong itu paling gak enak. Yang paling enak itu hidup rendah hati, bener loh. Ya, Yesus bilang kamu juga wajib, ya. Dan Yesus berkata, ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Oh, ini ya. Kunci kebahagiaan. Coba lihat mukanya, bahagia enggak saya? Bilang kalau kurang bahagia, bilang, kamu kurang bahagia ya? Terus jawab yang lain, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Terus bilang, iya sih kurang bahagia hari-hari ini. Aku lagi galau Kak, aku lagi bete, aku lagi gak mau. Bilang, kamu kurang rendah hati. Kalau firman Tuhan bilang, kalau kamu rendah hati, berbahagia. Kan dia bilang, berbahagialah kamu kalau kamu melakukannya. Nah, pokoknya kalau udah kurang-kurang bahagia mukanya, bertobat, rendah hati, bilang sama temannya nanti, rendah hati, jangan sombong. Makanya kalau ada yang sakit hati bilang, itu berarti masih sombong kan, masih nangis, sakit hati, sungut-sungut, berarti itu sombong. Ya, yuk kita belajar praktek lagi ya. Kerendahan hati ya. Ya, mungkin hari ini 50%, besok 75%. Ya enggak Tuhan juga enggak nuntut langsung 100%. Ya mulai dengan hal-hal yang melakukan sepele tapi dengan sukacita. Ingat apa yang Yesus lakukan. Ya, wah, Yesus aja mau, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Dan mulai praktekkan. Ya, hari ini coba ya kita lihat nanti ya. Apa yang mulai dengan apa yang bisa kita lakukan untuk teman kita ya. Tadi ada kok dibilang ayatnya, sebetulnya dia bilang begini,
Kalau engkau mau yang terbesar, engkau harus merendahkan diri, engkau melayani ya. Seperti Yesus melayani muridnya ya. Kita juga mau melayani teman-teman kita. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa kita lakukan, hal kecil aja buat teman kita supaya dia bahagia, lakukanlah itu ya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami belajar dari hidup Yesus yang rendah hati Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang seperti Yesus, rendah hati, merendahkan hati, melayani, memilih hal-hal yang tidak kelihatan, memilih hal-hal yang sepele, melakukan dengan sukacita apa yang merendahkan diri kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mempertahankan hak kami. Kami tidak mau melakukan hal-hal yang kecil, kami kadang bersungut-sungut, kami merasa kami kurang menghargai hal-hal yang kecil, tapi hari ini kami belajar Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami, setiap hari kami semakin rendah hati. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.